Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok 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 tok. Ada siapakah di sana? 4,7 Azalia FM. Promo euy. Hari ini bersama saya Cucu Azalia selama 1 jam ke depan bakal sama-sama menikmati suasana hari ini, jam ini, detik ini. Teman-teman, hari ini mengupas cara untuk menjadi penyiar radio. Ada yang minat? Ada nggak? Minat? Minat enggak? Ya sudahlah, tonton sampai tuntas ya. Guys, punten ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Ini hanya sekedar sharing informasi dan menurut pengalaman pribadi saya sendiri. Sebenarnya apa sih penyiar radio itu? Dan tugasnya itu ngapain? Teman-teman, penyiar radio itu adalah seseorang yang bertugas untuk memandu atau membawakan program acara yang disiarkan di radio. Bisa itu talk show, lagu, berita, atau lain-lain ya. Dan tugas utamanya yaitu membawakan acara dengan gaya yang menarik dan sekaligus menghibur. Secara pribadi nih, saya anggap bekerja sebagai penyiar radio itu cuma sekedar menyalurkan hobi ya. Untuk memperluas wawasan juga, pergaulan, relasi, dan lain-lain. Terus, apakah untuk menjadi penyiar radio itu butuh keahlian apa saja? Keahlian tertentu untuk menjadi penyiar itu apakah harus lulus sekolah tertentu? Terus gajinya berapa? Ada yang nanya gajinya berapa sih jadi penyiar radio? Tebak ayo. Mau tahu? Ingat ya, sebelumnya jangan lupa berikan dulu tanda like-nya, komentar sesuai tema, bantu share videonya, dan subscribe. Teman-temanku, penyiar radio itu sering disebut juga sebagai announcer, radio broadcaster, radio presenter, radio host, dan lain-lain. Dan pada umumnya, untuk menjadi seorang penyiar radio, udah belibet ya, itu harus memiliki kemampuan public speaking atau keterampilan berbicara. Belibet dikit kalau di awal ya, penyiar pemula itu nggak apa-apa, itu sudah biasa. Tapi dengan catatan jangan takut ya, karena memang biasanya di setiap program acara itu dulu lagi zaman saya siaran itu sudah sebelum siaran itu udah mempersiapkan format siaran atau kalau dulu disebutnya juklak ya, juklak acara. Itu di situ sudah tertera nama acara, durasi, materi, sampai jumlah iklan yang masuk. Termasuk materi acara sudah ada di situ ya. Pokoknya jangan jauh-jauh deh dari format acara. Dan jangan lupa improvisasi itu perlu. Jangan terlalu kaku, serius, apalagi tegang. Dibawa happy aja. Yakin mau jadi penyiar radio? Ada yang dengerin nggak? Ada yang suka nggak? Jangan salah. Walaupun sekarang banyak platform streaming musik online, ternyata saat ini ternyata masih banyak orang yang suka mendengarkan radio. Bisa dengerin lagu-lagunya, mencari informasi apapun itu. Stay tune pokoknya nama. Dan untuk menjadi seorang penyiar radio itu nggak harus jadi sarjana broadcasting ataupun sarjana komunikasi ya. Yang penting harus sesuai minat, hobi, bakat, dan satu lagi, harus mau terus belajar, berwawasan luas, supel, dan familiar. Nah, kalau soal gaji itu beragam ya, tergantung ada yang full time, kerja kantoran, ada yang part time yang digaji biasanya hanya per jam. Kalau siaran 1 hari 2 jam ya itu aja yang dibayar. Jadi ada yang full, ada yang gaji kantor, tergantung sikon. Begitu. Tahu nggak? Dulu awal-awal jadi penyiar radio itu modalnya cuma karena seneng dengerin musik. Fans radionya juga hafal lagu-lagu. Dan ketika mulai siaran itu grogi abis. Lupa sama materi, lupa mau ngomong apa, ngomongnya juga belibet. Aduh, malu banget. Sama deg-degan keluar keringet dingin. Asli loh itu keluar keringet dingin. Panas tiris. Karena kita sadar ya, omongan kita itu didengar banyak orang. Didengar orang studio, didengar orang luar, didengerin juga sama orang di rumah. Belum harus nge-DJ,
ngomong sendiri, operasi mixer sendiri, milih lagu sendiri, ngobrol sama audiens, sama pendengar, dan jangan lupa loh, klik jadwal iklan ya, sesuai jadwal maksudnya, jangan sampai kelewat. Pokoknya rame banget deh. Jadi semua indera, panca indera itu digunain ya. Indera penglihatan, indera pendengaran, pokoknya komplit tuh ya. Jadi harus fokus. Dan ingat, harus bisa juga lancar mengoperasikan perangkat siaran secara bersamaan. Biar siaran lancar dan menyenangkan. Oke, walaupun pas kita siaran itu nggak dilihat orang secara langsung, tapi rasa gugup, gemeter, panas dingin di awal-awal siaran itu pasti ada, apalagi pemula banget ya. So, untuk menjadi seorang penyiar radio itu harus percaya diri. Dan untuk melatih rasa percaya diri itu disarankan untuk sering berlatih bicara di depan cermin ya. Bisa kita bicara pakai HP juga bisa, direkam, nanti intonasinya didengerin, kurangnya di mana, apa yang harus ditingkatin, ya pokoknya seperti itulah. Dan artinya sering berlatih berbicara, biarin ngomong sendiri ya, ngocoblak sorangan jeung tembok. Tapi seiring berjalan waktu, jam terbang, jam siarannya sudah semakin banyak, itu semua bisa diatasi ya. Jadi waktunya pas siaran itu menjadi saat yang ditunggu-tunggu. Percaya diri dan jadilah penyiar radio yang menyenangkan. Selamat mencoba. Teman setia Azalea, kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Salam sehat untuk semangat berbagi kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.